Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Firdaus, NIM 065. Di sini saya sebagai moderator dan juga penyaji. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Nama saya Syafira Lubna Hanum, saya NIM 52. Di sini saya sebagai penyaji. Nama saya Mundiroh, NIM akhiran 073. Kenalkan, nama saya Ninda Evelina, NIM 076. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kecerdasan musikal bagi anak usia dini. Adapun yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu pengertian kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama, pola titik nada, warna nada, dan juga kemampuan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal, yaitu orang-orang yang dapat menyukai musikal, kecerdasan musikal, yang memiliki kecerdasan musikal yaitu orang-orang yang dapat bernyanyi, kemudian bersiul, terus juga bernyanyi kecil atau melodi-melodi, mengikuti ritme melodi-melodi seperti itu. Kemudian informasi mengenai kecerdasan musikal terhadap anak juga dapat diperoleh melalui observasi ketika anak senang atau memiliki kemampuan ketika dia menghafal lagu, kemudian menyanyi lagu, bersiul, terus kemudian kepekaan anak terhadap nada-nada lagu, terus irama, itu juga disebut kecerdasan musikal. Anak di situ mulai dilatih dengan kecerdasan musikal tersebut. Yang kedua ada ciri-ciri kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan musikal mampu memuat kemampuan masing-masing seorang melalui pengapresiasian musik dengan cara apapun mereka lakukan terhadap kesenangan mereka dengan cara natural, yaitu memiliki ciri. Anak dengan memiliki kecerdasan musikal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada daya ingat yang tinggi sehingga anak mampu mengingat sebuah irama dan juga melodi musik. Yang kedua ada memiliki suara emas dan lembut yang tergabung dalam karakter orang yang suka bernyanyi. Yang ketiga mampu memainkan alat musik. Yang keempat ada memahami nada dan peka terhadap bunyi. Dan yang kelima ada mempunyai mimik yang mengesankan untuk berekspresi. Banyak juga ciri-ciri kecerdasan musikal yang dapat mewakili kemampuan kognitif untuk terus dikembangkan dengan baik, misalnya melalui mengingat nada, lirik, ritme, dan lain sebagainya. Di sini otak anak mulai dibiasakan untuk berpikir, untuk diasah mengenal sesuatu yang berkaitan dengan musikal. Seperti itu. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang ciri-ciri kecerdasan musikal anak usia dini. Yang pertama yaitu daya ingat tinggi sehingga mampu mengingat sebuah irama atau musik. Nah, anak usia dini yang memiliki ciri-ciri kecerdasan musikal dapat mengingat sebuah lagu yang diajarkan oleh gurunya. Misalkan pertama lagu balonku ada 5. Nah, itu anak itu akan gampang mengingat lagu tersebut. Yang kedua yaitu memiliki suara emas dan karakter lembut dalam menyanyi. Anak yang memiliki kecerdasan musikal biasanya berusaha untuk membuat suaranya agar terlihat enak untuk didengar. Yang ketiga yaitu mampu memainkan alat musik. Anak yang memiliki kecerdasan musikal ini biasanya mempunyai keinginan untuk bisa memainkan alat musik seperti piano, gitar, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu memahami nada dan peka terhadap bunyi. Misalkan jika guru memainkan sebuah alat piano, nah anak itu akan otomatis tahu bahwa oh itu lagu balonku, oh itu lagu ini, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mempunyai mimik yang mengesankan ekspresi. Dan anak itu memiliki ekspresi yang bisa
mengutarakan lagu tersebut. Materi selanjutnya yaitu komponen inti, sistem simbol dan kondisi terbaik. Yaitu yang pertama yaitu komponen inti. Komponen inti ini apa yang ada di dalam diri anak tersebut tentang kecerdasan musikal. Misalkan kemampuan menciptakan dan mengekspresikan irama, pola nada, warna nada, apresiasi, bentuk-bentuk ekspresi musikal. Nah, anak ini dapat menciptakan bagaimana suara yang enak didengar seperti itu, atau membuat musik-musik misalkan diketuk-ketuk gini gitu, seperti itu. Yang kedua adalah sistem simbol, di mana anak ini mengerti tentang simbol-simbol di dalam musik. Misalkan saya contohkan di sini, yaitu biasanya kan dalam nada ada seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, yang satu misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, seperti itu adalah sistem simbol terhadap kecerdasan musik. Yang ketiga adalah kondisi terbaik. Nah, anak ini nantinya jika dilatih dengan benar, kecerdasan musiknya akan menjadi sebuah misalkan komposer, pencipta lagu, penyanyi, begitu. Komposer itu menciptakan lagu seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai area otak pada kecerdasan musikal. Jadi, area otak pada kecerdasan musikal itu sendiri memiliki lokasi di otak sebelah kanan, yaitu hemisfer kanan, khususnya lobus temporalis, yaitu daerah sekitar telinga. Lobus ini berkaitan dengan semua bagian cerebrum otak besar, cerebrum otak kecil, serta batang otak. Kemudian fungsi dari lobus itu sendiri yaitu memungkinkan seseorang untuk dapat mengenali berbagai suara dan bunyi-bunyi nonverbal. Kemudian ada pola tumbuh kembang. Jadi pola tumbuh kembang pada kecerdasan musikal itu sendiri yang pertama yaitu membentuk lingkungan pembelajaran musik. Di sini kita bisa memutarkan sebuah musik pada saat anak-anak memasuki ruangan kelas. Jadi di situ rasa keasikan anak itu akan muncul. Kemudian pola tumbuh kembang yang kedua yaitu mendengarkan musik. Kita bisa menstimulasi anak untuk lebih sering mendengarkan musik, terutama lagu-lagu kesukaannya. Tapi tetap dalam konteks di situ lagunya lagu anak-anak. Kemudian pola tumbuh kembang yang ketiga yaitu musik untuk membangun keterampilan. Di sini maksudnya kita pada saat memutarkan sebuah musik pada anak, maka dengan rasa spontan anak itu akan gerak seperti berjoget, berlompat-lompat gitu. Jadi di situ keterampilan anak itu akan muncul. Kemudian kita bisa juga yaitu menghafal menggunakan metode musik. Jadi biasanya untuk menghafal Asmaul Husna, karena jumlahnya banyak kita kan kesulitan untuk menghafalnya. Jadi untuk memudahkan kita untuk menghafal, maka kita bisa menggunakan metode musik untuk menghafal Asmaul Husna, seperti itu. Materi selanjutnya mengenai aktivitas belajar untuk menstimulasi kecerdasan musik pada anak usia dini. Yang pertama kita ajarkan dulu konsep musik pada anak. Konsep ini bisa kita mengajarkan berupa tangga nada dasar dari do sampai si. Kita minta anak untuk menirukannya. Nah, selain itu kita juga bisa memperkenalkan alat musik yang ada di sekitar anak dan mudah untuk ditemukan, seperti gitar, seruling, seperti itu. Jika memungkinkan kita bisa mencobakan itu pada anak, minta anak untuk memainkan alat musik tersebut. Dan yang kedua tentang kita mengajarkan lagu sesuai usianya. Sini itu kita mengajarkan lagu-lagu yang sederhana saja seperti Tapi Saya Bunda, Burung Kakak Tua, Pelangi-Pelangi, seperti itu. Pertama kali anak pasti akan mendengarkan saja, nanti lama-kelamaan anak bisa menirukan hal tersebut. Nah, kita sebagai guru maupun orang tua tidak boleh memaksa anak untuk menghafal hal tersebut. Kita hanya biasakan itu pada kehidupan sehari-hari gitu. Nah, yang ketiga, perdengarkan musik atau lagu setiap hari. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan barusan, bahwa hal itu harus dilakukan secara setiap hari, maksudnya secara kontinu. Nah, karena untuk bayi sendiri ini tuh
berfungsi untuk melatih kepekaan anak terhadap bunyi maupun suara. Nah, sedangkan bagi anak usia 3-4 tahun, hal ini tuh bisa melatih kemampuan anak dalam berbahasa dan kognitif anak. Setelah itu kita beri motivasi pada anak untuk menciptakan lagu. Nah, di sini itu ketika anak sudah memahami konsep musik itu seperti apa gitu ya, dengan bagaimana cara bermusik. Nah, di situ tuh kita bisa memotivasi anak untuk menciptakan lagu-lagu sederhana saja yang berdasarkan pengalaman anak dan ada di sekitar anak, seperti ya benda-benda yang ada di sekitar anak gitu. Jangan lupa kita juga harus mengapresiasi apa yang sudah anak hasilkan. Dan yang terakhir, kita fasilitasi anak untuk mengikuti perlombaan tersebut. Nah, jika anak memiliki minat untuk mengikuti lomba tersebut, ya kita harus memfasilitasi dengan baik dari pendaftaran hingga alat yang anak butuhkan. Nah, ini bertujuan agar anak itu bersemangat dalam mengembangkan kemampuan bermusiknya. Lalu materi selanjutnya yakni mengenai peralatan atau media pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan kecerdasan musikal pada anak. Nah, musik ini sendiri itu jika digunakan sebagai media pembelajaran akan membuat proses pembelajaran ini tidak membosankan dan menyenangkan. Nah, media yang bisa digunakan yakni pertama media audiovisual. Nah, kita bisa menayangkan tentang pengetahuan musik itu sendiri melalui media audiovisual. Jadi anak bisa melihat melalui media tersebut. Jadi dapat memahaminya. Yang kedua, melalui alat musik. Nah, ini kita bisa mengajarkan secara langsung pada anak bagaimana cara memainkan alat musik dengan benar, terus anak mengetahui bentuknya dengan langsung, nggak melalui gambar maupun video. Dan yang ketiga, melalui barang bekas yang menimbulkan bunyi. Ini tuh kan bisa melalui botol, tong, meja, besi. Nah, ini tuh kita bisa memberi pengetahuan pada anak bahwa hal-hal yang ada di sekitar kita ternyata bisa loh menjadi alat musik. Dan yang keempat, melalui buku maupun papan tulis untuk menjelaskan tentang musik itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman tulis pada e-learning. Pertanyaan pertama dari Ibu Reski Yulina Widyastuti. Ini pertanyaan yang ditujukan bagi seluruh anggota kelompok kami, yakni apa yang Anda ketahui tentang kecerdasan musikal? Nah, menurut saya kecerdasan musikal itu merupakan kemampuan kita dalam mengapresiasi dan menikmati bentuk-bentuk dalam musik itu sendiri, seperti irama, suara, dan melodi. Nah, pada anak usia dini, kecerdasan ini tuh bisa dilihat ketika kita memperdengarkan lagu. Apakah anak merespon dengan tepuk tangan, terus menggoyangkan badan, dan hentakan kaki. Nah, dengan demikian kita sebagai orang tua maupun guru dapat menstimulasi kecerdasan tersebut dan tetap dengan sesuai usianya agar potensi yang anak miliki itu dapat berkembang dengan maksimal. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari teman kami yaitu yang ada Devia Uma NIM 33 dan Firda Arifianti NIM 32. Ini saya bacakan bersama karena pertanyaannya relatif sama, hampir sama. Yang pertama dari Devia Uma sendiri, yaitu dalam stimulasi kecerdasan musikal kan salah satunya itu kita memberi motivasi anak menciptakan lagu. Nah, itu gimana contohnya? Sedangkan Mbak Firda, bagaimana cara kita memotivasi dalam menciptakan lagu anak itu sendiri? Nah, menurut saya kan yang tadi sudah saya jelaskan, dalam stimulasi itu kita pertama menjelaskan konsep musik itu dulu. Nah, setelah kita jelaskan konsep musik seperti yang kita memperkenalkan tangga nada itu, kita perdengarkan dan kita ajarkan musik itu pada anak. Nah, jika anak sudah memahami hal tersebut, oh
ternyata nyanyi itu gini loh, main alat musik itu gini loh gitu. Nah, kita bisa memberi motivasi pada anak untuk menciptakan lagu. Nah, maksudnya di sini menciptakan lagu itu ya hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar anak dan berdasarkan pengalaman anak. Misal tentang buku. Ya sudah, misal contohnya gini. Saya punya buku 2, satu warna merah dan satu warna hitam. Kemarin ayah dan ibu membelikanku karena aku selalu menangis. Seperti itu. Maksudnya lagu-lagu yang kata-katanya sederhana saja dan ada yang di sekitar anak, dan itu sudah anak alami gitu. Nah, apapun yang anak hasilkan, kita harus mengapresiasi hal tersebut. Setidaknya anak paham lagu itu seperti ini gitu. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Merinda Wijayanti NIM 68 yang mewakili dari kelompok 4 sebagai penguji. Pertanyaannya yaitu, saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, di dalam PPT dikatakan bahwa ada beberapa ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan musikal. Pertanyaan saya apabila ada seseorang yang hobi bernyanyi dan memiliki suara yang bagus, namun dia tidak bisa memainkan alat musik, apakah masih bisa dikatakan dia cerdas musikal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Merinda Wijayanti. Jawabannya iya. Seseorang tersebut dikatakan memiliki kecerdasan musikal karena kecerdasan musikal tidak hanya dapat bermain alat musik saja, melainkan anak pandai dalam berirama, melantunkan nada dengan alunan musik hingga bernyanyi. Dalam masalah ini, anak yang memiliki kecerdasan musikal dapat diasah melalui program stimulasi kecerdasan musikal anak usia dini. Di antaranya yaitu yang pertama, ajarkan tentang konsep-konsep musikal pada anak usia dini. Yang kedua, ajarkan anak dengan lagu sesuai dengan usianya. Yang ketiga, dengarkan lagu atau musik setiap harinya. Yang keempat, yang terakhir, beri motivasi kepada anak untuk berkarya tentang musikal. Seperti itu. Yang kedua, pertanyaan kedua dari saudari Vivin Nur Anggraini. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara kecerdasan dengan musik, dan bagaimana cara mengetahui anak jika termasuk dalam golongan yang memiliki kecerdasan musik ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Vivin. Hubungannya antara kecerdasan musik adalah akal yang dimiliki oleh seseorang, setiap manusia, dan musik adalah salah satu kemampuan yang timbul karena adanya sebuah dorongan. Jadi, kecerdasan dengan musik sangat berkaitan untuk dapat menunjang pertumbuhan anak. Cara mengetahui anak yang cerdas dalam musikal yaitu dengan cara menilai anak dari segi kegiatan yang sering dilakukan. Contoh kegiatan setiap hari anak yang melibatkan pengetahuan musik seperti anak mengalunkan nada, bernyanyi, kemudian mengetuk atau memainkan benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Merinda Wijayanti. Jadi pertanyaannya yaitu, apabila ada seseorang yang hobi bernyanyi dan memiliki suara yang bagus namun dia tidak bisa memainkan alat musik, apakah masih bisa dikatakan dia cerdas musikal? Masih bisa, karena orang yang cerdas musikal itu tidak hanya orang yang tidak hanya orang yang mampu memainkan alat musik saja. Akan tapi mereka yang memiliki hobi bernyanyi, mereka yang memiliki suara bagus, secara tidak langsung mereka kan peka
terhadap ritme, melodi maupun timbre musik yang sedang didengarkan. Dari situ dia mengapresiasi bentuk musik. Jadi mereka juga bisa dikatakan bahwa mereka memiliki kecerdasan musikal. Kemudian saya juga akan menjawab pertanyaan Mbak Diah Ayu Rosdiana. Jadi pertanyaannya, bagaimana pola tumbuh kembang anak yang memiliki kecerdasan musikal dan di umur berapa kita sebagai orang tua mengetahui anak memiliki kecerdasan musikal? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa pola tumbuh kembang pada kecerdasan musikal yang pertama yaitu membentuk lingkungan pembelajaran musik, yang kedua yaitu mendengarkan musik, kemudian yang ketiga yaitu membangun keterampilan melalui musik. Kemudian dari umur berapa orang tua tahu anak memiliki kecerdasan musikal? Untuk mengetahui anak memiliki kecerdasan musikal, kita tidak ada patokan usianya. Jadi sebagai orang tua kita hanya perlu menstimulasi serta memancing kecerdasan musikal anak sejak anak paham terhadap bentuk-bentuk musik. Seperti itu saja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Miftahul Jannah, NIM akhiran 029. Pertanyaannya yaitu, di dalam PPT penyaji, salah satu cara menstimulasi kecerdasan musikal anak yakni memotivasi anak untuk menciptakan lagu. Jadi, pertanyaan saya yaitu bagaimana cara Anda untuk memotivasi anak memiliki minat Anda terhadap musikal atau irama? Cara memotivasi ya. Nah, cara memotivasi anak itu kita cari tahu dulu apa yang membuat anak itu tidak memiliki kesenangan dalam hal musik begitu ya. Apakah anak itu males atau memang tidak pernah dikenalkan dengan musik? Cara memotivasinya dengan cara orang tua atau guru bisa mendengarkan setiap hari atau ya sesering mungkin lagu yang membuat anak itu tiba-tiba ingin bernyanyi juga. Misalkan anak tidak ada setelah sekolah atau di sekolah kan diajarkan lagu kan, jadi itu juga bisa memotivasi anak untuk senang musik begitu. Misalkan di rumah orang tua itu di waktu-waktu senggang menghidupkan musik, misalkan lagu anak-anak, misalkan balonku ada 5 atau yang lain, pelangi-pelangi alangkah indahmu, dengan lagu-lagu yang musik yang membuat anak senang, itu anak otomatis akan merasa bahwa oh lagunya enak ya, oh saya bisa nyanyi lagu ini, atau mungkin lagu-lagu sholawat seperti itu. Jadi membuat anak itu bahwa musik itu adalah sebuah kesenangan, bukan sebuah hal yang males aku gitu ya. Jadi dengan cara pembiasaan mendengarkan lagu-lagu anak gitu. Terima kasih.